Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan saya bersama dengan Ibu Wulan Sarjana Teologia. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Memelihara Hati. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tatkala saya membaca bagian-bagian dari Alkitab, itu seringkali menjumpai kata hati memang Pak Paul. Tentunya ini yang dimaksud bukan hati secara jasmaniah, liver ini, tetapi ada maksud yang lain di situ. Nah, salah satu ayat yang saya baca dari kitab Amsal itu mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sekali lagi di sana dari Amsal 4 ayat 23 ini dikatakan jagalah hatimu. Nah, sebenarnya kata hati yang dimaksud di dalam Alkitab itu pengertiannya apa, Pak Paul? Kata hati dalam bahasa atau terjemahan aslinya memang lebih mengacu kepada jantung. Tapi terjemahan kita adalah hati. Nah, jantung itu tuh merupakan pusat manusia. Jadi seolah-olah sepertinya semua tindakan kita, semua pikiran-pikiran kita itu tuh diatur oleh hati atau oleh jantung. Nah, dengan kata lain, firman Tuhan ingin mengajak kita untuk memperhatikan pusatnya kita itu tuh. Agar jangan sampai yang keluar dari pusatnya kita itu tuh hal-hal yang kotor ya. Hal-hal yang bukan membawa kepada kehidupan. Nah, sebaliknya kalau kita menjaga hati kita, firman Tuhan menekankan bahwa itu penting sekali. Sebab hati itu akan mengeluarkan sumber air hidup. Nah, ini yang akan menjadi pokok bahasan kita, Pak Gunawan. Ya, jadi meskipun itu hati itu bukan sesuatu yang kasat mata yang bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi orang seringkali memang berkata, oh hatinya kotor, oh hatinya baik gitu Pak Paul ya. Nah itu apa maksudnya gitu Pak Paul? Saya kira yang dimaksud dengan hati kotor adalah hati yang mempunyai kecenderungan-kecenderungan ya. Pola-pola yang kok itu justru tidak membangun, tidak menyehatkan, malah bisa merusakkan. Ya, hati yang bersih ya, hati yang bening itu tuh artinya hati yang bisa melihat realitas dengan tepat ya, seperti kacamata ya, atau seperti kaca. Kalau bening kita bisa melihat realitas dengan tepat, tapi kalau kotor kita tidak bisa melihat realitas itu dengan tepat. Maka saya kira sama di sini, hati yang bersih membuat kita bisa melihat dan bersentuhan dengan realitas secara tepat. Tapi hati yang sudah kotor tidak akan menyulitkan kita ya melihat dan bersentuhan dengan realitas. Ya, seringkali kan dikatakan bahwa anak yang dilahirkan itu hatinya bersih gitu, anak kecil itu hatinya masih bersih. Tetapi ketika dia menjadi dewasa, dia kan mulai terpengaruh atau apa, sehingga lama-lama dikatakan hatinya menjadi kotor gitu. Sebenarnya faktor-faktor apa Pak Paul yang bisa mengotori suatu hati manusia itu? Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah ketakutan. Nah ini memang jarang kita pikirkan ya bahwa ketakutan itu bisa mempengaruhi hati secara buruk ya, tidak positif. Ketakutan yang terlalu menguasai hati kita akan membuat kita melihat dunia sebagai tempat yang tidak aman ya. Dan akhirnya kita melihat manusia lain sebagai ancaman yang sewaktu-waktu dapat membahayakan kita. Ya, jadi kalau hati kita penuh dengan ketakutan, kita menjadi orang yang terlalu berhati-hati sampai-sampai kita tidak mudah percaya pada maksud baik sesama. Nah, kadang-kadang ini kita bawa juga ke dalam hubungan dengan Tuhan, Pak Gunawan. Kita menjadi penuh curiga dengan Tuhan. Tuhan itu belum tentu berniat baik kepada kita.
Akhirnya yang paling baik pun Tuhan berikan kepada kita, kita susah terima dengan penuh pengucapan syukur. Karena kita bertanya-tanya, nah di belakang ini nih ada apa? Ya, jadi hati yang penuh ketakutan akhirnya akan mendistorsi pandangan kita tentang realitas yang sebenarnya. Dan malah menuduh orang seakan-akan ingin melukai, mengancam kita. Papa, saya jadi teringat baru beberapa hari yang lalu membaca sebuah tabloid gitu ya. Diceritakan sebuah kisah nyata. Ada kita diperkosa hampir setiap hari, enggak setiap hari sih, tetapi sering sekali begitu selama bertahun-tahun sampai bahkan hamil 2 kali begitu. Jadi dia tuh hampir setiap malam hidup dengan ketakutan, Papa. Nah, seberapa besar, ini kan faktor luar dari diri dia gitu kan. Dia mungkin berusaha menjaga hati dia untuk bersih gitu. Tapi kan faktor ini secara tidak langsung dan tidak sadar mempengaruhi dia memang sampai besar hidup dengan ketakutan. Gimana tuh waktu dia maksudnya berelasi dengan Tuhan sulit sekali ya, Papa? Betul. Ada kalanya kita tidak memiliki banyak pilihan ya, Bu Ulan. Kita menjadi korban situasi, menjadi korban perbuatan orang yang jahat kepada kita. Dan tidak bisa tidak, reaksi kita adalah takut. Kita tidak mau masalah atau trauma yang sama terulang lagi pada kita. Nah, memang tadi saya katakan ini akan mempengaruhi hati kita. Jadi ada orang yang mempunyai alasan ya untuk bersikap seperti itu. Ada orang yang tidak terlalu mempunyai alasan untuk bersikap seperti itu. Nah, apapun kondisinya, beralasan atau tidak, kita sebaiknya atau sebisanya berusaha ya untuk bertumbuh, tidak diam dalam ketakutan kita. Tapi kita bertumbuh, membangun relasi dan mulai mempercayai orang kembali bahwa tidak semua orang itu berhati jahat dan ada yang tidak jahat. Nah, tugas kita adalah memilah-milah ya mana yang baik, mana yang jahat, dan tidak menyamaratakan semua orang sebagai orang-orang yang tidak bisa kita percayai. Jadi intinya adalah iya, itulah kondisi kita, sebagian dari kita yang mengalami peristiwa yang buruk, tapi oke, kita jalan lagi. Kita jangan menyerah dan berdiam diri dalam kondisi seperti itu. Karena akhirnya akan mempengaruhi relasi dengan orang lain dan juga dengan Tuhan. Bapak, kalau Alkitab berkali-kali mengatakan jangan takut, itu adalah firman Tuhan. Apakah itu juga dalam rangka menolong manusia, supaya menolong kita, supaya hati kita itu makin lama makin bersih gitu, Pak? Saya kira iya, Tuhan ingin mengingatkan manusia bahwa masih ada Tuhan dalam dunia ini, dalam hidup ini. Masih ada Tuhan, dan bahwa segalanya itu tuh berada dalam kendalinya. Seburuk apapun peristiwa yang kita alami, tetap terjadi dalam perizinan yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan ingin mengingatkan, percaya kepadaku, jangan takut, masih ada aku. Nah, ini janji yang kita akan terus pegang. Apakah ada hal lain, Pak Paul, yang bisa membuat hati seseorang itu menjadi kotor? Berikutnya adalah kemarahan. Nah, ini mungkin bisa berkaitan juga dengan tadi yang dikatakan oleh Ibu Wulan ya, tentang seseorang yang mengalami perkosaan sampai begitu berkepanjangan. Sudah tentu selain dari takut, depresi, putus asa, salah satu yang akan juga dialami olehnya adalah kemarahan. Marah kepada orang yang begitu jahat kepadanya. Nah, dengan kata lain, kalau kita mempunyai hati yang dipenuhi kemarahan, sebetulnya kita ini sakit hati ya. Ingin melampiaskan kemarahan kita pada siapa atau apapun yang datang menghampiri kita. Ya. Kita cenderung melihat tindakan orang sebagai upaya untuk membuat kita marah. Meskipun kita tahu sebetulnya bukan itulah tujuannya ya. Tapi kalau hati kita penuh dengan kemarahan, kita cenderung menyangka orang memang sengaja membuat kita marah. Dan akhirnya kita akan senantiasa menemukan alasan untuk marah. Nah, ada orang yang seperti ini. Nah, orang yang seperti ini akhirnya tidak bisa melihat realitas juga dengan tepat. Tidak bisa melihat niat baik orang untuk menolongnya, membantunya. Dia mungkin akan meledak, akan marah, merasa tersinggung.
Jadi benar-benar sedikit-sedikit dia marah karena sudah menganggap orang memang sengaja ingin membuatnya marah. Papa, kalau dalam peristiwa yang berkaitan seperti tadi antara ketakutan dan kemarahan, apakah kita bisa dengan mudah misalnya mengatakan jangan sering marah-marah, jangan gampang marah begitu. Terus misalnya yang takut itu percayalah Tuhan tuh menjaga kamu gitu. Padahal kan dia mengalami trauma itu bertahun-tahun Pak Pol. Dia berusaha percaya Tuhan jaga, tapi terjadi lagi begitu. Terus kita bilang jangan cepat marah gitu. Bagaimana bisa membuat bilang semudah itu gitu. Padahal orang ini kan trauma gitu Pak Pol. Ada waktunya kita marah, ya. Sudah tentu dalam kasus seperti tadi itu akan sangat bermanfaat kalau dia bisa mengutarakan kemarahan-kemarahannya. Ya, mudah-mudahan dalam pembimbingan yang diterimanya, disitulah dia menemukan kebebasan untuk mengungkapkan kemarahan-kemarahannya. Nah, silakan lakukan itu. Ketakutannya juga akan menyertai dia, sebab memang untuk jangka yang panjang, dia akan sangat takut sekali percaya pada orang. Sebab mungkin yang memperkosanya seseorang yang dia kenal, yang dia anggap seharusnya bisa melindungi dia. Tapi kok malah merugikannya seperti itu. Jadi memang untuk waktu yang panjang, dia akan terpengaruh. Dan tidak realistik buat kita berkata, sekarang juga yang kau harus lepaskan dan kau harus berubah. Betul itu. Namun sekali lagi yang saya tekankan adalah, jadikan ini sebagai pokok pertumbuhan kita, bukan sebagai sesuatu yang akan kita terima untuk seumur hidup kita. Bahwa sama seumur hidup saya akan membenci manusia, saya akan tidak mempercayai manusia. Nah, saya kira kalau kita sampai ke titik itu, ya tidak sehat juga. Berarti sehat juga ya Pak Pol, kita harus lampiaskan tanda kutip kemarahan itu pada jangka waktu tertentu, ketakutan kita, dan kita nggak bisa definisikan itu sebagai luapan dari hati yang kotor gitu ya. Iya, enggak. Karena memang adanya kotoran yang masuk ke dalam diri kita ya, yang dilakukan oleh orang-orang. Ya, nah itu yang perlu kita bersihkan kembali dalam pengertian kita mengungkapkannya ya, mengeluarkannya, sehingga akhirnya tekanan emosi, marah dan takut itu akhirnya bisa mulai lepas dari diri kita. Ya, kemarahan seperti itu, Pak Paul, tentu berbeda dengan kemarahan yang juga kita baca di dalam Alkitab. Tuhan itu marah gitu Pak Paul ya. Tuhan Yesus pun marah di bait Allah. Dan itu sebenarnya kemarahan bedanya di mana? Ada alasan yang jelas ya. Jadi yang saya coba tekankan adalah hati yang bersih bisa melihat dan bersikap kepada realitas secara tepat. Kalau memang kita harus marah kepada realitas yang membuat kita itu tuh marah, silakan marah. Tuhan bersikap marah kepada orang Israel karena tidak patuh, karena menyembah ilah lain dan sebagainya. Jadi ada waktunya kita marah, tapi tepat sasaran. Nah, yang saya tadi coba ungkapkan adalah hati yang dipenuhi kemarahan terus-menerus sehingga membabi buta, tidak tepat sasaran. Tidak ada orang yang ingin membuatnya marah, dia anggap sengaja membuatnya marah dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita marah kepada anak yang tidak disiplin segala itu masih bisa wajar ya. Itu seharusnya lah kita marah. Ya, kalau kita tidak marah malah mereka kan menjadi Betul. Iya, malah gitu. Nah, selain itu apa ada lagi Pak? Yang lain adalah kecemasan. Kecemasan ini nih artinya kita melihat ketidakpastian dalam setiap aspek kehidupan. Ya, saya mengerti memang tidak ada yang pasti dalam hidup ini ya. Tapi juga jangan sampai kita senantiasa hanya melihat ketidakpastian dalam hidup. Ya, kita menjadi orang yang hanya menyoroti sisi negatif dari segalanya. Atau istilah yang lebih populer sekarang ini negative thinking ya. Kita akhirnya juga gagal melihat yang baik karena hanya melihat sisi yang buruk. Nah, hidup seperti ini nih hidup yang mencemaskan. Dan hati kita penuh dengan ketakutan atau kecemasan-kecemasan kecil seperti ini nih. Sehingga lihatnya negatifnya, lihatnya yang buruknya. Nah, orang yang seperti ini saya kira nggak juga bisa melihat realitas dengan tepat. Iya, Pak Paul, mengenai kecemasan, itu kadang-kadang kan kita itu cemas terhadap sesuatu yang kita sendiri tidak tahu gitu. Tetapi risau hati ini gitu Pak Paul. Kecemasan macam apa itu Pak? Oke, yang tadi Pak Guna ungkapkan adalah bisa jadi ya, memang kita ini
sedang mencemaskan sesuatu yang kita tidak ingat atau sadari. Nah, tapi kita bawa kecemasan itu. Sehingga akhirnya terus kita merasakan adanya riak-riak ya, gelombang-gelombang dalam jiwa kita. Yang membuat kita nggak bisa tenang. Tapi juga bisa kita memang orang yang mempunyai banyak kecemasan dalam hidup. Sehingga kita tidak bisa melihat keindahan hidup ini. Kita hanya menyoroti keburukan hidup ini. Nah, ada orang yang juga seperti itu. Sehingga jarang bisa mengucap syukur, jarang bisa berterima kasih. Yang lebih sering keluar dari mulutnya adalah misalnya keluhan atau bahkan umpatan. Iya, tetapi kejadian yang berikutnya itu memang membuktikan kecemasannya gitu Pak Bos. Dia tadinya saya punya teman seperti itu, lalu dia, loh kan betul dong, anaknya misalnya tertabrak, lalu loh kan betul dong, suaminya telepon dipecat gitu Pak. Oke, kalau misalkan memang dia mempunyai naluri yang kuat seperti itu dan hanya terjadi kadang-kadang, saya kira itu wajar. Tapi kalau setiap hari dia cemas, nah itu menjadi tidak wajar. Berarti ya pikirannya terlalu dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Seolah-olah hal yang negatif itu tuh selalu siap untuk menerkamnya. Maksud Pak Pol, jadi kita kalau cemas yang sedikit-sedikit aja nggak apa-apa begitu Pak Pol? Maksud saya gini, jangan sampai segala hal kita pandang dari sisi negatif. Bahwa seolah-olah hidup itu tuh penuh dengan hal yang negatif yang selalu siap untuk menghadang kita. Nah, ada orang yang selalu menyoroti hidup dari sisi negatif seperti itu. Iya, saya berpikir maksudnya jadi kalau yang cemas sedikit-sedikit, khawatir sedikit-sedikit kan nggak apa-apa. Karena saya pikir sehat juga ya. Kalau kita nggak pernah khawatir tentang apapun juga, kita nggak pernah planning apapun. Misalnya punya anak. Karena kita khawatir nanti dia masa depannya gimana, itu sebabnya jadi kita merencanakan dia harus sekolah di mana yang lebih baik, harus bagaimana. Bisa begitu Papa maksudnya. Baik sekali, tidak apa-apa ya. Jadi yang penting seimbang ya. Kita bisa melihat yang positif dan yang negatif. Nah, orang yang hatinya dipenuhi kecemasan hanya melihat yang negatif. Dia gagal melihat ada sisi positif juga. Ya, ada orang itu yang selalu itu hidup di dalam persaingan yang rasanya tidak ada akhirnya gitu Pak Bos. Setelah dia mencapai sesuatu lalu dia berusaha lagi. Ya, orang mengatakan seperti dia itu berambisi gitu katanya. Ya, itu masuk dalam kategori kekuasaan Pak Gunawan. Jadi orang ini nih memang haus akan kuasa ya. Dan melihat segala hal dari ukuran kuasa. Dengan kata lain, jadi yang tadi Pak Gunawan katakan, dia memandang sesama jadinya sebagai pesaing yang harus dia taklukkan. Karena akhirnya hidup tidak bisa damai dengan realitas. Dia selalu melihat realitas seolah-olah sedang menantangnya dan dia harus taklukkan. Susah sekali orang seperti ini nih hidup rukun ya dengan sesama tanpa prasangka apa-apa. Selalu ingin maju, ingin di depan dan harus yang nomor satu, orang lain dia harus kalahkan. Tapi Papa kayaknya kalau saya amati pria lebih rentan ya dibandingkan wanita tentang topik ini, kekuasaan begitu. Mengejar kekuasaan banget gitu. Dan saya pikir waktu iblis mencobai Tuhan Yesus juga bidang ini nih yang dikejar gitu. Ayo tunjukkan kuasamu begitu kan. Saya kira itu betul ya, karena memang nomor satu ya, pria lebih mengandalkan otot ya. Dan otot itu identik dengan kuasa juga. Pada masa kecil waktu dia diejek, dia harus misalkan berkelahi, menunjukkan ototnya. Dan waktu dia menang, dia menjadi orang yang lebih berkuasa daripada orang yang dikalahkannya itu. Jadi saya setuju, pria lebih rentan ya terhadap hal ini. Ya, sebenarnya ada suatu kenikmatan tersendiri memang Pak Paul pada waktu kita bisa katakan mengalahkan orang-orang lain atau mencapai yang kita idam-idamkan gitu loh. Apakah itu sesuatu yang salah? Saya kira nggak selalu salah. Jadi intinya adalah hal ini jangan sampai menguasai kita. Ada kalanya kita ingin menang ya, dan itu adalah hal yang positif. Kita mempunyai daya kompetitif. Tapi jangan sampai itulah yang mengisi hidup kita atau hati kita. Sehingga akhirnya kita melihat orang di sekeliling kita sebagai orang-orang yang sedang mencoba bersaing dengan kita. Berarti unsur kenikmatan itu bisa mengganggu hati kita juga. Bisa Pak Gunawan. Jadi salah satu faktor lain yang bisa mengotori hati kita ialah kenikmatan ya. Kita dikuasai oleh segala jenis kenikmatan
yang memberi kelegaan sementara ya. Misalnya seks, narkoba, harta. Jadi yang kita pikirkan hanya itu. Bagaimana bisa mendapatkan hal-hal ini. Nah, akhirnya kita nggak bisa ya berhubungan dengan lawan jenis kita dengan murni. Tidak berani menghadapi stres dalam hidup karena kita lari ke narkoba dan sebagainya. Berarti Papa kalau seorang anak Tuhan yang menjaga hatinya bersih, berarti nggak boleh menikmati dong. Apa di sini kan bilangnya kenikmatan begitu. Jadi harus hidup yang puritan begitu ya. Jadi seperti benar-benar suci banget deh tanda kutip begitu. Apakah seperti itu maksudnya Papa? Bukan. Karena memang kenikmatan adalah bagian dari pemberian Tuhan. Nah, misalkan dalam hal hubungan seksual dengan istri dan suami kita, itu bagian yang Tuhan memang berikan kepada kita. Namun, jangan sampai kita menjadi orang yang dikuasai oleh pikiran-pikiran ini ya. Sehingga yang kita cari selalu adalah kenikmatan. Tidak ada hal lain yang kita cari. Dan segala hal kita hanya ukur dari sudut itu saja. Padahal tuntutan kenikmatan itu kan selalu bertambah terus gitu Pak Paul. Ya, maka kita harus jaga juga ya. Jangan sampai akhirnya terlalu tinggi dan menguasai kita. Ada orang yang hidupnya itu tuh benar-benar dari satu kenikmatan kepada kenikmatan lainnya. Dia tidak bisa hidup benar-benar lepas dari kenikmatan. Pak Paul, saya cuma mau tanya, tadi kan Pak Paul menyebut bahwa kenikmatan ini memberikan kelegaan tapi hanya sementara begitu. Maksudnya gimana Pak Paul? Tidak ada yang permanen ya. Kita misalkan mencari-cari harta baju misalnya ya. Kita beli satu baju. Hanya akan memberikan kenikmatan misalkan ya selama sebulan 2 bulan. Setelah itu baju yang sama tidak lagi memberikan kenikmatan seperti pertama kali kita memakainya. Nah, ada orang yang terus mencari itu tuh. Dan itulah yang menjadi pemenuhan kebutuhannya. Nah, saya kira kalau hati diisi ya oleh keinginan seperti ini, ya nggak bersih lagi tuh. Nggak bisa melihat realitas kehidupan ya. Padahal kodrat manusia memang nggak pernah puas ya Pak Paul. Betul. Jadi kita harus bisa menjaganya. Nah, sehubungan yang Bu Bulan katakan nggak pernah puas itu ketamaan itu Pak Paul. Itu keserakahan. Iya, dan itu salah satu hal juga yang mengotori hati kita, Pak Gunawan, ya, yaitu kita ingin memiliki lebih dan tidak pernah merasa cukup. Akhirnya kita cenderung mengeksploitasi orang demi keuntungan pribadi. Jadi orang yang tamat hanya memikirkan apa yang bisa aku sedot lagi, apa yang bisa aku peroleh lagi. Jarang atau nggak bisa memikirkan apa yang aku bisa berikan kepada orang. Nah, sekali lagi dia gagal melihat hidup dengan benar. Ya kalau begitu bagaimana kita harus memelihara ini Pak Paul, hati ini supaya jangan dikuasai oleh hal yang seperti itu Pak Paul. Tuhan meminta kita untuk menjaga hati kita ya Pak Gunawan. Karena kalau tidak, unsur pencemaran akan mudah muncul ya. Jadi langkahnya adalah karena Tuhan meminta kita menjaga, kita harus akui kalau memang ada keinginan atau kebutuhan tertentu itu. Nah, keinginannya atau kebutuhannya mungkin sekali tidak ada apa-apa, tidak salah. Tapi kita harus perhatikan cara pemenuhannya. Ya, caranya itu jangan sampai cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya yang tidak berkenan itu yang melampaui batas-batas kewajaran gitu Pak. Betul. Misalkan gara-gara kita menginginkan harta ya, misalnya kita menginginkan satu televisi gitu, akhirnya kita melakukan hal yang salah ya, kita ambil uang yang bukan milik kita memeras orang dan sebagainya. Nah, cara salah itulah yang Tuhan tidak perkenankan. Keinginannya itu sendiri saya kira manusiawi. Berarti sangat berlawanan dengan apa yang orang-orang duniai percaya gitu ya. Tujuan menghalalkan cara ya Pak Paul. Sedangkan buat kekristenan nggak seperti itu Pak Paul. Betul, karena Tuhan melihat dua-duanya, tujuannya dan juga caranya. Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung ini semua? Yang lain adalah ini. Firman Tuhan berkata tadi kan bahwa hati yang bersih itu tuh akan memancarkan air kehidupannya. Ya. Dengan kata lain gini, hati yang kotor juga akan memancarkan air yang kotor. Nah, firman Tuhan adalah air yang bersih itu. Jadi, kita mesti mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan ya kepada perempuan Samaria. Barang siapa minum air ini,
ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak haus untuk selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini saya ambil dari Yohanes 4, 13 dan 14. Jadi intinya adalah, kadang-kadang memang kita nggak bisa menguasai, menjaga hati kita dengan saksama, dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan kekuatan Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang akan terus membasuh hati kita, meluruskan motivasi kita, yang menegur cara kita yang mungkin tidak dapat. Nah, firman Tuhan itulah yang harus kita isi. Maka saya tidak akan terkejut kalau orang mudah sekali akhirnya melenceng. Kalau dia tidak dengan konsisten setia mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Tapi orang yang terus haus dan dahaga akan kebenaran. Nah, dia akan dipuaskan oleh firman Tuhan. Tapi bagaimana dia memiliki kehausan itu kalau dia tidak menyadari itu akan kebutuhan itu, Pak Bang? Dia mesti memang melakukannya dengan kesadaran, yaitu saya ini nih nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Jadi saya mau membiasakan diri membaca firman Tuhan dengan teratur, kalau bisa setiap hari, agar firman Tuhan menjadi bagian dari pikiran kita yang alamiah. Pak Paul, tadi firman Tuhan dari Yohanes 4 itu mengatakan mata air yang dalam diri kita yang kita udah terima dari Tuhan, yang tadi analoginya ke perempuan Samaria itu, akan terus-menerus memancar gitu. Saya cuma berpikir kita kan masih manusia berdosa, termasuk perempuan tadi itu ya. Apakah akan terus nggak pernah gagal gitu, terus-menerus memancarkan, maksudnya hati yang bersih itu. Saya pikir nggak juga gitu kali ya, Pak Paul. Saya kira realistik ya untuk kita menyadari tidak selalu kita akan dapat memancarkan air kehidupan itu. Ada kalanya yang muncul mungkin kata-kata kasar lah, atau kemarahan yang nggak semestinya lah dan sebagainya. Saya kira itu bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Tapi yang penting itu kita sadari, ya udah kita perbaiki, dan kita minta Tuhan menolong kita untuk lain kali ya tidak mengulanginya lagi. Nah, yang terpenting adalah sumbernya itu harus dibetulkan dulu oleh Tuhan, Pak Paul. Iya. Bahwa kadang-kadang airnya itu kotor karena pengaruh-pengaruh dari luar, hal itu bisa terjadi di dalam semua sumber kan. Betul. Tetapi dari sumber yang bersih itu tidak mungkin keluar air yang kotor, katanya firman Tuhan. Betul. Ya, terima kasih sekali Pak Paul, juga Ibu Bulan untuk perbincangan ini. Juga para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memelihara hati. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.